ada beberapa pertanyaan, Pak. Yeah. Dari teman-teman kita peserta webinar kita. Oke. Saya boleh langsung buka aja apa? Buka. Ya. Di video aja, Pak, dipindahkan. Ya, oke. Nah. Sambil saya bacakan pertanyaannya. Nah. Ini dari Ibu Heni. Oke. Dalam menjalankan HS, apakah harus membuat visi misi keluarga dulu, Pak? Atau langsung saja menjalankan HS atau homeschooling? Iya. Visi misi dirumuskan sambil jalan saja. Gimana? Wah, menarik ini Bu Heni ya. Terima kasih Bu Heni. Pertanyaannya sangat bagus. Sebetulnya ya kami memang pada saat proses belajar tuh Mas Fuad, Bu Heni. Ya visi misi boleh saja dirumuskan kan. Sebetulnya pada saat kita memutuskan schooling itu kan juga kita belum tahu ya. Sambil jalan amati terus, amati dan amati. Setelah amati perilakunya, ikuti kan sebetulnya tut wuri handayani toh. Ikuti saja. Masalah visi dan misi ya sambil jalan kita karena sebetulnya kan kita juga belum tahu sebetulnya arah anak itu mau kemana. Karena kita ya tentu kita harus minta kepada Gusti Allah. Ikuti saja, ikuti, amati dan ikuti, memang harus diikuti. Terus tumbuh kembangkan, kita hanya merawat. Nah, kalau merawat nanti akan ketemu, oh anak itu ke sana toh. Ada sebuah cara-cara nanti sebetulnya gimana sih supaya kita bisa merumuskan bersama. Merumuskan adalah dengan diskusi. Ketika contoh diskusi yang Mas Andri tadi ya, dia kan waktu itu Mas, ketika mau sekolah kan pengennya sekolah, pernah sudah didaftar ke Australia, tapi harganya mahal banget. Kita belum dapat beasiswa, nggak cukup uang bapaknya. Nah, gimana caranya? Ya kita minta dompet ke Gusti Allah, kan gitu. Nah, gitu kira-kira. Memang tidak sambil jalan saja, sambil jalan, tetapi kuncinya ikuti dan ikuti si anak itu. Dan visi itu dirumuskan bersama anak. Jangan menghakimi sendiri. Kalau visi nanti kita yang terlanjur terakomodir, kamu harus jadi dokter karena saya dokter. Kamu harus sekolah di fakultas hukum karena saya lawyer. Ada kecenderungan seperti itu. Ya. Nah, kalau Andri itu cukup menarik karena saya geografi, istri biologi. Andri itu biogeografi. Baik, ini ya. Ada Bu Eva Murti. Oke. Pertanyaannya, bagaimana seorang ayah yang bekerja nih, seperti Bapak Subrajaka, berperan dalam menggali potensi anak-anak homeschoolernya yang sebagian besar waktunya diasuh ibu di rumah. Karena pengalaman saya selama setahun ber-HS dengan 2 anak laki-laki usia dini saya, suami atau ayah lebih banyak berperan sebagai penyokong finansial HS karena keterbatasan waktu interaksi. Apakah ayah memang belum waktunya berperan aktif dalam proses HS pada usia belia? Terima kasih. Oke, menarik gini. Jadi justru pada saat ya memang belum tentu setiap kantor membolehkan ya. Tapi gini Mas, ketika saya itu bekerja, justru anak itu saya bawa ke kantor. No ini loh, orang bekerja ini susahnya nyari duit biar tahu. Ya gitu. Nah memang harus nggak boleh mengganggu. Tapi sebetulnya ada ruang-ruang kok. Tinggal sebetulnya kita bisa. Makanya saya itu beberapa kali ada anak buah saya bawa anaknya, saya itu ajukin jempol. Misalnya anak staf saya membawa anak ke kantor, itu malah keren. Bahkan ibunya juga sibuk dia bawa ke kantor. Saya berikan ruang, memang belum tentu semua bisa, wah ini mengganggu enggak. Tetapi kebetulan waktu itu, Andri, dan karena kalau yang nomor 2 ikut nyelam, pas ada pelatihan nyelam, kita ajak. Tetapi kita harus bayar sendiri loh ya. Jangan nebeng ke kantor, itu nggak boleh. Sepanjang ada kegiatan dan boleh mengikutkan, kita bayar.
suruh bayar, kita bayar sama. Jadi kalau orang latihan bayar bahkan bayar tiket ke kolam renang nggak boleh dengan uang kantor, nggak boleh. Kita bawa. Justru ketika kita bisa membawa anak dan hasilnya luar biasa. Andri itu bisa ikut berinteraksi kepada teman-teman saya yang lebih senior. Artinya sebetulnya tidak ada alasan orang yang sibuk. Justru pada saat sibuk itu kita bawa. Makanya dulu orang-orang yang hebat-hebat itu kan anaknya dibawa kemana-mana. Ya, ayam saja anaknya dibawa kemana-mana kok, supaya bisa mencari makan sendiri itu. Itulah proses home education itu, Pak. Yes, betul. Betul. Nah, ibunya memang betul ibunya. Tetapi ketika kita harus sudah mengenalkan dunia luar, bawalah si anak itu sambil kerja. Gitu kira-kira. Sebetulnya ya memang tidak harus tiap hari, tetapi sebetulnya ada ruang-ruang tertentu untuk ke sana. Memang sebaiknya Bapak itu tidak hanya supporting finansial, harus bertanggung jawab. Gitu. Nah, kalau kepala sekolah harus bertanggung jawab. Jangan kepala sekolah hanya iya, kepala sekolah juga harus turun tangan, ngajar juga. Sekarang kan kepala sekolah hanya memerintah saja, nggak bisa. Untuk jadi kepala sekolah harus menjadi pendidik. Contoh gini Mas, mungkin sedikit Mas. Jadi ketika saya survei ke daerah Kangean di Jawa Timur, nah saya tanya Mas Andri, dia ada waktu luang, saya bilang gitu, kemana ya? Kalau mau ikut survei ke Pulau Kangean, pulau terpencil agak jauh, 8 jam dari Pulau Madura. Oh mau. Oke, kalau mau kamu naik kereta, bapaknya punya uang naik pesawat, dia harus naik kereta. Naik kereta ke Surabaya, kan gitu. Ketemu mbahnya di Surabaya, ketemu di sana. Nanti setelah ayah datang sampai Surabaya, ayah jemput, kita naik angkutan darat ke Madura. Betul, sana. Nah, sampai di Kangean ketemu Pak Nagatsu itu. Kita akan diskusi di sana. Selama beberapa hari nginep di rumah penduduk. Itu proses belajar yang benar. Saya bekerja, dia melakukan pengamatan sendiri dan pulang belajar. Itu kira-kira.